Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan novena hari ke-9 ini sangat jelas sekali bagi kita semua, yang berbicara tentang pengampunan. Khotbah atau pengajaran Yesus tentang pengampunan diawali dengan pertanyaan Petrus. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan Petrus dengan mengoreksi, bukan 7 kali tetapi 70 kali 70 kali 7 kali, yang mengingatkan bahwa yang pertama, pengampunan itu tanpa batas. Kita tidak boleh memberi batasan untuk mengampuni sesama kita. Dan cerita kisah tentang raja dan hamba yang berutang itu sebenarnya menggambarkan tentang apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ketika kita tidak mampu mengampuni sesama kita, maka sebenarnya kita juga menutup pengampunan Tuhan terhadap kita sendiri. Maka kita tidak boleh membatasi pengampunan itu, memberi batas akan pengampunan itu, karena kasih pengampunan Allah juga tidak terbatas kepada kita. Maka Tuhan dalam bagian lain dari Injil mengatakan, kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma, di dalamnya termasuk pengampunan. Dan yang kedua adalah pengampunan itu harus diberikan secara kepenuhan. Kadang kita mengatakan kita sudah mengampuni, tetapi sebenarnya secara jujur diri kita belum benar-benar mengampuni. Maka pengampunan yang 70 kali 7 kali itu juga mengungkapkan sisi lain, yakni pengampunan itu harus bergerak sampai kepada kepenuhan dan keutuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar juga dari Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini. Karena sebenarnya pengampunan adalah ekspresi ungkapan dari kasih itu sendiri. Bahkan ekspresi terdalam dari kasih adalah pengampunan. Maka kita ingat justru di puncak salib Yesus menunjukkan ekspresi kasih itu dengan mengampuni algojo-algojo yang menyiksanya. Maka itu mari kita belajar dari Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini. Ekspresi dari kasih itu kemudian dinyatakan dengan pengorbanan pemberian dirinya untuk menggantikan narapidana atau orang yang sebenarnya dihukum mati dengan memberikan dirinya sehingga ia wafat sebagai seorang martir, bukan karena hal-hal lain tapi martir karena cinta kasih dan pengampunan. Mari semoga dikuatkan oleh semangat hidup Santo Maximilianus, kita juga belajar mengampuni tanpa memberi batasan-batasan, sehingga seperti doa Bapa kami, kita mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.